Pernahkah Anda merasa ada dorongan yang kuat sekali untuk diakui, keinginan untuk terlihat hebat, menonjol, dan dapat penghargaan dari orang lain? Rasanya ini dorongan yang sangat manusiawi ya, ada di dalam diri kita semua. Hari ini kita akan melakukan pendalaman khusus untuk Anda. Kita cuma punya satu sumber, tapi sumber ini luar biasa padat dan kuat. Ini adalah satu ayat dari kitab Matius pasal 23 ayat 12. Kita akan lihat beberapa terjemahannya untuk menggali maknanya lebih dalam. Misi kita, membongkar sebuah paradoks kuno tentang cara untuk naik yang ternyata adalah dengan turun. Oke, mari kita bongkar ini. Mari kita jujur deh sejenak. Dalam pekerjaan, di media sosial, bahkan dalam pelayanan, rasanya ada kompetisi untuk jadi yang paling terlihat. Kita memoles citra diri, kita hitung likes, dan berharap atasan atau orang lain melihat kerja keras kita. Ini bisa sangat melelahkan loh. Ini perjuangan emosional yang nyata, merasa perlu membuktikan nilai diri kita setiap saat. Betul sekali. Apa yang menarik di sini adalah bagaimana perjuangan ini dampaknya lebih dari sekedar emosi. Secara sosial, ini menciptakan persaingan yang, tidak sehat. Secara spiritual, ini menempatkan diri kita di pusat alam semesta, yang pada akhirnya malah membawa pada kekosongan, bukan kepenuhan. Saya paham teorinya, tapi jujur deh, itu kedengarannya sulit sekali. Bukankah wajar kalau kita ingin hasil kerja keras kita diakui? Bukankah itu bagian dari motivasi yang sehat untuk berprestasi? Di mana sih sebenarnya batas antara ambisi yang sehat dengan meninggikan diri yang beracun ini? Rasanya garisnya tipis banget. Pertanyaan yang sangat krusial. Dan Anda benar, garisnya memang tipis. Ambisi yang sehat itu fokusnya pada keunggulan. Keinginan untuk melakukan pekerjaan terbaik, untuk melayani orang lain dengan karunia yang kita punya. Dalam ambisi yang sehat, pengakuan itu bonus, buah yang menyenangkan, tapi bukan tujuan utamanya. Oke. Nah, meninggikan diri yang beracun itu terjadi saat fokusnya bergeser. Pekerjaan itu jadi sekedar alat untuk dapat panggung, tujuannya bukan lagi kontribusi, tapi status. Disitulah letak perbedaannya, dan disitulah kelelahan yang Anda sebutkan tadi berasal. Oke, itu memperjelas banyak hal. Fokus pada kontribusi bukan status. Nah, di tengah kelelahan inilah sumber kita hari ini menawarkan sebuah jalan keluar yang radikal. Mari kita lihat ayatnya. Kita mulai dari yang paling umum dikenal, dari terjemahan baru, TB. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini adalah prinsip pembalikan total. Betul. Dunia mengajarkan kita untuk membangun citra diri, untuk menjual diri kita. Ayat ini bilang sebaliknya. Ini bukan tentang menjadi lemah atau tidak punya ambisi, sama sekali bukan. Ini tentang memahami bahwa ada hukum spiritual yang bekerja. Jalan menuju ketinggian sejati adalah melalui kerendahan hati. Oke, jika ini adalah sebuah hukum spiritual, pertanyaan selanjutnya, gimana cara kerjanya? Siapa aktor di baliknya? Apa ini semacam karma sosial di mana orang sombong akhirnya kan dijauhi masyarakat? Atau ada mekanisme lain? Dan pertanyaan Anda itu membawa kita langsung ke jantung dari pembahasan kita hari ini. Karena kalau kita hanya baca terjemahan TB, kita bisa saja menyimpulkan itu sekedar dinamika sosial. Tapi disinilah bagian pendalaman kita menjadi sangat menarik. Saat kita bandingkan dengan terjemahan lain yang Anda berikan, khususnya dari Bahasa Indonesia Sehari-hari atau TSI, ada sebuah petunjuk penting yang muncul. Benar, versi TSI ini bunyinya begini, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan oleh Allah, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Penambahan frasa ini sangat krusial, ini mengubah segalanya. Ini berarti kerendahan hati bukanlah soal membuat diri kita terlihat kecil di mata manusia. Tetapi sebuah sikap hati di hadapan Tuhan. Ini adalah tindakan percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas promosi dan validasi kita. Jadi ini seperti berhenti tampil di panggung besar di depan ribuan orang, dan sebaliknya mulai bekerja di studio pribadi di mana cuma ada satu penonton yang pendapatnya benar-benar penting. Analogi yang sangat tepat. Dan ini adalah sebuah tindakan percaya yang radikal. Kita melakukan bagian kita dengan setia dan kita menyerahkan hasilnya kepadanya. Perspektif itu sangat membebaskan. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan yang sangat praktis, yang saya yakin juga ada di benak Anda semua. Jadi, apa artinya merendahkan diri dalam praktek?
Apakah berarti kita harus menolak pujian atau tidak boleh punya cita-cita? Pertanyaan yang bagus. Merendahkan diri itu bukan membenci diri sendiri. Mari kita pakai sebuah analogi. Bayangkan seorang arsitek hebat. Oke. Dia tidak menghabiskan waktunya keliling sambil teriak, "Lihat, saya arsitek hebat!" Sebaliknya, dia fokus menuangkan seluruh keahliannya untuk merancang bangunan yang kokoh, fungsional, dan indah. Jadi dia sibuk bekerja di studionya, bukan sibuk cari panggung. Persis, karyanya lah yang pada akhirnya meninggikan namanya. Kerendahan hati itu seperti sang arsitek. Fokus pada pelayanan dan pekerjaan terbaik, bukan pada promosi diri. Ketinggian itu adalah buahnya, bukan tujuannya. Analogi itu kuat sekali. Fokusnya bergeser dari bagaimana saya bisa terlihat hebat, menjadi bagaimana saya bisa memberikan kontribusi terbaik. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda? Ini berarti mungkin ada kelegaan luar biasa saat Anda berhenti berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Saat Anda bisa fokus pada kontribusi tulus, baik dalam pekerjaan, keluarga, atau komunitas. Betul. Dan kalau kita hubungkan ini ke gambaran yang lebih besar, ini membebaskan kita dari beban perbandingan. Ya. Media sosial. Tepat. Ketika kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan meninggikan kita pada waktunya, kita bisa dengan tulus ikut berbahagia atas kesuksesan orang lain. Jadi, kita tidak lagi melihat mereka sebagai saingan. Benar. Mereka bukan lagi saingan, tetapi rekan seperjalanan. Itu poin yang sangat penting. Keberhasilan rekan kerja tidak lagi terasa sebagai ancaman. Kita bisa merayakan kemenangan mereka dengan tulus karena kita tahu jalan kita masing-masing ada di tangan yang lebih besar. Ini mengubah segalanya. Jadi, setelah melihat berbagai versi dari satu ayat ini, kita menemukan sebuah prinsip yang kuat. Jalan menuju kehormatan sejati bukanlah dengan mengejarnya, melainkan dengan mempraktekkan kerendahan hati yang tulus, dengan percaya pada kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Di area mana dalam hidup Anda saat ini, Anda sedang berusaha keras meninggikan diri? Dan seperti apa jadinya jika di area itu Anda mulai mencoba untuk merendahkan diri, bukan dengan kepasrahan yang lemah, tapi dengan kepercayaan yang kuat bahwa hasil akhirnya ada di tangan yang lebih baik. Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.